Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai aktivitas mikroba penghasil fitohormon dan pengamatan mikoriza, bakteri noldul, serta identifikasi jamur. Adapun anggota dari kelompok 1 terdiri dari Putri Amalia Soliha, Aa Nasihul, Devi Risma, Ruth Anggreni, Haikal Said Diva, Tiwi Kartiwi, Amalia Bisyara, dan Friska Ritonang. Outline dari presentasi hari ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan hipotesis, pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang. Fitohormon atau hormon tumbuhan merupakan sekumpulan senyawa organik bukan hara yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, menghambat atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan. Terdapat 5 kelompok utama jenis fitohormon, yaitu auksin, sitokinin, giberelin, etilen, dan asam absisat. Fitohormon yang akan lebih dibahas yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman. Mikroba penghasil fitohormon diantaranya merupakan kelompok bakteri yang hidup di daerah perakaran tanaman, atau dikenal dengan istilah plant growth promoting rhizobacteria. Adapun tujuan, diantaranya menentukan indeks solubilisasi fosfat dari isolat murni hasil isolasi sampel tanah sekitar perakaran, menentukan kemampuan fiksasi nitrogen isolat bakteri yang telah diisolasi dari sampel tanah sekitar perakaran, menentukan kemampuan isolat murni yang telah diisolasi dari sampel tanah sekitar perakaran dalam menghasilkan IAA, dan menentukan pengaruh pemberian Bacillus cereus, kultur bakteri, dan fungi penghasil fitohormon, serta fitohormon komersial terhadap panjang akar dan tinggi tanaman kacang hijau. Hipotesis yang dapat dirumuskan diantaranya, indeks solubilisasi fosfat dari isolat murni hasil isolasi sampel tanah sekitar perakaran dapat diketahui dengan perhitungan rumus bagi berikut. Kemampuan fiksasi nitrogen isolat bakteri yang telah diisolasi dari sampel tanah sekitar perakaran ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna media dari hijau menjadi biru dan terbentuknya pelikel tebal pada permukaan medium. Kemampuan isolat murni yang telah diisolasi dari sampel tanah sekitar perakaran dalam menghasilkan IAA ditunjukkan dengan warna merah muda pada medium. Pengaruh pemberian Bacillus cereus, kultur bakteri dan fungi penghasil fitohormon, serta fitohormon komersial terhadap panjang akar dan tinggi tanaman kacang hijau dapat mempercepat atau meningkatkan pertumbuhan tanaman. Berikut merupakan hasil pengamatan uji pelarut fosfat. Di sini didapatkan Azotobacter crococum mendapatkan indeks solubilisasi 2,4 dan Bacillus cereus mendapatkan indeks solubilisasi 2,46. Terbentuknya zona bening dari bakteri Azotobacter crococum ini menandakan bahwa bakteri ini mampu melarutkan fosfat. Hal ini sesuai dengan uji literatur yang kami lakukan bahwa Azotobacter ini mampu menghasilkan zona bening karena menghasilkan asam organik yang menjadi penyebab pelarutan fosfat dari sumber fosfat terikat menjadi bentuk yang tersedia. Asam organik ini berikatan dengan ion Ca dan membebaskan H2PO4 sehingga akan membentuk area berwarna jernih. Pada Bacillus cereus terbentuk pula zona bening yang menandakan bahwa bakteri ini mampu melarutkan fosfat. Hal ini sesuai dengan uji literatur yang kami lakukan bahwa koloni Bacillus cereus ini akan menghasilkan diameter sebesar 0,3 cm dengan diameter zona bening sebesar 0,63 cm. Selanjutnya dilakukan pengamatan uji fiksasi nitrogen dengan hasil pengamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dapat dilihat bahwa Azotobacter crococum mendapatkan hasil ujian positif dengan ditandai adanya perubahan warna medium dari hijau menjadi biru. Sedangkan pada Bacillus cereus didapatkan pula hasil uji positif yang ditandai dengan terbentuknya pelikel pada permukaan medium. Hasil pengamatan yang kami dapatkan sesuai dengan uji literatur yang kami lakukan, di mana Azotobacter crococum merupakan bakteri yang mampu memfiksasi nitrogen secara non-simbiotik dan Bacillus cereus pun merupakan bakteri hidup bebas yang mampu melakukan fiksasi nitrogen. Selanjutnya terdapat uji IAA indol 3-asetik. Berikut ini merupakan hasil dokumentasi dari kultur Bacillus cereus yang menunjukkan perubahan warna menjadi warna merah. Hal tersebut menandakan respon positif IAA. Sesuai dengan pernyataan Wagi dan Ahmed tahun 2019 bahwa Bacillus cereus merupakan bakteri yang memiliki kemampuan untuk memproduksi IAA dengan ada atau tidaknya triptofan. Selanjutnya ada pengaruh pemberian Bacillus cereus, kultur bakteri dan fungi penghasil fitohormon, serta fitohormon komersial terhadap panjang akar dan tinggi tanaman kacang hijau. Yang pertama ini terdapat tabel 1 hasil rata-rata perlakuan terhadap penambahan panjang akar dan tinggi tanaman. Berikut tabel hasil rata-rata perlakuan terhadap penambahan panjang akar dan tinggi tanaman. Berikut grafik rata-rata perlakuan terhadap penambahan panjang akar dan tinggi tanaman.
Dari data yang sudah ditampilkan menunjukkan bahwa nilai tertinggi terendah berturut-turut adalah kontrol, B1, Bacillus cereus, fitohormon komersil, F1, kontrol, dan B2. Rata-rata penambahan tinggi tanaman dapat dilihat pada grafik yang menunjukkan bahwa nilai tertinggi terendah berturut-turut adalah F1, kontrol, B1, Bacillus cereus, B2, fitohormon, YAA komersil, dan kontrol. Hal ini sesuai dengan penelitian Andaraj dan Delapierre tahun 2011 bahwa efek kombinasi antara inokulan fungi Rhizobium sp, Pseudomonas florensis, dan Bacillus megatherius dapat meningkatkan pertumbuhan, pembentukan gintil, dan berat basah tanaman kacang hijau dibandingkan dengan kontrol yang tidak diberi inokulan. Selain itu, kecenderungan kontrol tidak lebih baik dengan perlakuan lainnya karena aktivitas kandungan hormon endogen yang lambat sehingga kurang efektif, yaitu berada di bawah titik optimal, sehingga dibutuhkan sumber dari luar untuk menghasilkan respon yang dikehendaki. Berikut adalah kesimpulan dari modul 9. Adapun yang menjadi latar belakang pada modul 10 adalah tanah merupakan suatu sistem kehidupan yang sangat kompleks yang mengandung berbagai jenis organisme. Interaksi antara mikroorganisme tanah dan akar tumbuhan banyak dikaji dalam ilmu mikrobiologi tanah. Penggunaan jamur mikoriza telah dimanfaatkan oleh beberapa petani dan peneliti di Indonesia. Jamur mikoriza yang banyak diteliti ialah golongan endomikoriza, yaitu vesicular arbuscular mycorrhiza atau VAM. Adapun yang menjadi tujuan pada modul 10, yang pertama menentukan keanekaragaman genus Spora MPA pada tanah di rhizosfer tanaman tomat. Yang kedua, menentukan presentasi kolonisasi MPA pada akar tanaman tomat dan apel. Yang ketiga, menentukan hasil pewarnaan gram, morfologi, serta struktur pleomorfik bakteri nodul akar secara mikroskopis tanaman Leguminosae. Yang keempat, menentukan morfologi secara makroskopis jamur enoki, jamur kuping, jamur tiram putih, jamur merang, jamur shimeji putih dan coklat, jamur serta jamur shiitake. Adapun yang menjadi hipotesis pada modul 10, yang pertama akan keanekaragaman genus Spora MPA pada tanah di rhizosfer tanaman tomat terdapat genus Bacillus spora dan Ascomycota. Yang kedua, presentasi kolonisasi MPA pada akar tanaman tomat dan apel ditemukan sekitar 35%. Yang ketiga, pewarnaan gram, morfologi, serta struktur dalam bakteri nodul akar tergolong ke dalam bakteri gram negatif dan berbentuk konveks. Lalu yang keempat, morfologi secara makroskopis, jamur enoki bentuk konveks berwarna putih dan pipi, jamur champinon berwarna hitam tidak transparan, lalu jamur kuping memiliki bentuk pipi tidak beraturan berwarna putih, kekuningan, dan coklat kehitaman, jamur tiram berwarna putih berbentuk lingkaran konveks, dan jamur merang tergolong ke dalam jamur putih dan coklat, serta shiitake diperoleh koloni putih susu, tidak transparan, bentuk koloni sirkular, konveks, serta berdiameter 2-4. Pembahasan mengenai keragaman genus Spora MVA pada tanah di rhizosfer tanaman tomat. Nah, berikut merupakan mikoriza pertama yang berasosiasi dengan tanaman tomat. Di sini didapatkan spora yang terlihat berwarna hitam, berbentuk bulat, dan terdapat hifanya. Setelah dicocokkan dengan sumber, yakni dilihat dari www.eback.eu, didapatkan bahwa spora ini bergenus Glomus. Nah, pada dasarnya genus ini dicirikan dengan bentuk yang bulat dan oval dan memiliki variasi warna dari kuning, kuning kemerahan, kuning kecoklatan, coklat kekuningan, coklat muda, coklat tua kehitaman, ungu hingga hitam. Spora ini dapat diproduksi secara tunggal maupun bergerombol membentuk agregat menurut Infam 2017. Nah, berikut merupakan hasil pengamatan mikoriza kedua yang berasosiasi dengan tanaman tomat. Jadi didapatkan spora mikoriza yang berwarna merah dan berbentuk bulat. Setelah dicocokkan dengan sumber, didapatkan bahwa genus dari spora ini adalah Acaulospora. Menurut Infam 2017, genus ini dicirikan dengan bentuk bulat, irregular, dan elips dengan 2 lapis dinding spora. Pada dasarnya, genus ini memiliki variasi warna pada sporanya dari kuning, orange kecoklatan, merah tua hingga merah kecoklatan. Genus ini memiliki sakul, yakni sisa hifa yang membengkak, dapat dilihat pada gambar yang ada di kiri bawah. Nah, sakul ini berbentuk irregular dengan warna bervariasi dari transparan, kuning, merah muda transparan hingga putih. Nah, berikutnya merupakan mikoriza yang berasosiasi dengan apel. Spora dari mikoriza ini berwarna hitam dan berbentuk bulat. Setelah dicocokkan dengan sumber, didapatkan bahwa spora ini bergenus Glomus. Seperti mikoriza pertama pada tanaman tomat tadi, ciri-ciri dari Glomus ini adalah sama, yakni berbentuk bulat dan oval, kemudian warnanya bervariasi, dan spora bisa tunggal ataupun bergerombol. Untuk hasil pengamatan kolonisasi MVA hanya didapatkan pada sampel akar tomat. Nah, di sini ada 2 gambar. Gambar pertama menunjukkan akar tanaman yang tidak terinfeksi MVA sehingga hanya terdapat stele dan korteks. Sedangkan pada gambar 2 merupakan akar tanaman yang terinfeksi jamur pembentuk MVA ditandai dengan adanya vesikula, adanya hifa eksternal, dan adanya hifa internal. Kemudian untuk jumlah akar yang terinfeksi adalah 2.
dan jumlah total pengamatan adalah 10. Nah, untuk menghitung persentase koloni akarnya dapat dilakukan dengan jumlah akar yang terinfeksi dibagi jumlah akar yang diamati dikali 100% dan didapatkan hasil persentase kolonisasi MVA sebesar 20%. Selanjutnya adalah mengenai mekanisme kolonisasi MVA. Pada dasarnya, MVA ini akan menginfeksi akar melalui celah atau jaringan yang terbuka pada akar. Untuk ilustrasi yang ada di kanan, terdapat akar yang telah terinfeksi, yakni ditandai dengan adanya arbuskula, kemudian chlamydiospora, ada juga vesikel dan hifa. Hifa MVA ini akan mengeluarkan enzim fosfatase sehingga fosfor yang terikat dalam tanah akan terlarut dan tersedia bagi tanaman. Akar tanaman yang terinfeksi mikoriza akan menyebabkan pertumbuhan akar lebih banyak sehingga penyerapan fosfor lebih cepat oleh akar tanaman. Berikut untuk hasil pengamatan rhizobium. Hasil pengamatan rhizobium dari isolasi akar tanaman kedelai. Perbesaran yang digunakan adalah perbesaran 40 kali 10 kali. Reagen yang digunakan adalah reagen kristal violet. Keterangan: bakteri yang ditemukan merupakan spesies Rhizobium japonicum yang termasuk bakteri gram negatif. Secara mikroskopis, bakteri ini memiliki morfologi berbentuk gelatang. Dan secara makroskopis, koloninya berbentuk pudar, berelevasi cembung, dan berwarna putih susu. Seperti citasi Jennifer dan kawan-kawan tahun 2019. Selain itu, bentuk pleomorfiknya berbentuk V dan bulat. Bakteri ini termasuk bakteri pemfiksasi nitrogen. Identifikasi morfologi jamur secara makroskopis. Basidiomycota merupakan makrofungi atau dapat dilihat secara kasat mata, ditandai dengan adanya badan buah yang besar. Struktur Basidiomycota tersusun atas tudung atau pileus, bilah atau gil atau lamela, cincin atau anulus, tangkai atau stipe, cawan atau vulva, dan akar semu atau rhizoid. Jamur enoki memiliki warna putih atau di alam berwarna coklat. Bentuk tubuhnya mempunyai tangkai panjang dan ramping, tudung bulat berukuran kecil seperti jarum pentul, sedangkan untuk klasifikasi jamur ini dapat dilihat pada slide berikut. Spesiesnya berupa Flammulina velutipes. Jamur champignon atau kancing memiliki warna putih, krem atau coklat muda dengan bentuk tangkai relatif pendek, tudung berbentuk kancing, agak licin, memiliki vulva, memiliki lamela berwarna hitam, dan beranulus. Klasifikasi dapat dilihat pada slide berikut, sehingga spesiesnya merupakan Agaricus bisporus. Jamur kuping memiliki warna coklat kehitaman dengan bentuk seperti mangkuk merekah dengan tepi melengkung, bagian atas mengkilat dan bertekstur, bagian bawah halus seperti beludru, memiliki tangkai yang pendek, dan tubuh buah gelatinous atau kenyal dalam keadaan basah. Klasifikasi jamur kuping dapat dilihat pada slide berikut, spesiesnya adalah Auricularia auricula. Jamur tiram. Jamur ini berwarna putih dan juga ada yang berwarna coklat. Bentuknya memiliki tubuh buah mekar dengan tudung bulat seperti cangkang tiram berukuran 3 hingga 15 cm, tangkai bercabang berukuran 2 hingga 6 cm, agak lateral di bagian tepi dan memiliki lamela berwarna putih. Klasifikasi jamur ini dapat dilihat pada slide berikut. Spesiesnya Pleurotus ostreaus. Jamur merang. Jamur ini berwarna coklat gelap hingga abu-abu dengan bentuk pada usia muda berbentuk bulat telur. Pada usia dewasa, tudungnya berbentuk cawan atau vulva. Memiliki lamela rapat berwarna putih pada usia muda. Bagian dasar tangkai terdapat vulva yang menggembung dan umumnya bercuping, serta tangkainya berukuran panjang yaitu 3 hingga 8 cm. Klasifikasi jamur ini dapat dilihat pada slide berikut. Spesiesnya adalah Volvariella volvacea. Jamur shimeji putih dan coklat. Sesuai dengan namanya, warna jamur ini adalah putih dan coklat. Bentuknya sekilas mirip dengan enoki, hanya tangkainya lebih pendek yaitu 10 cm, tudung bulat berukuran jauh lebih besar yaitu dengan diameter 1 cm. Klasifikasi jamur ini dapat dilihat pada slide berikut dengan spesies Hypsizygus tessulatus. Jamur shiitake. Jamur ini berwarna coklat muda hingga coklat tua, dengan bentuk tudung berbentuk payung, terkadang ada rendah, retak-retak tetapi bukan pecah, memiliki selaput kutikula, berlamela, dengan tangkai panjang yaitu 3 hingga 9 cm. Klasifikasi jamur ini dapat dilihat pada slide berikut dengan spesies Lentinula edodes. Dan berikut adalah kesimpulan dari modul 10. Baiklah, sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. Kami akan membuka sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya di kolom komentar. Terima kasih.